Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke Pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sofwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Sofwan, kita jumpa lagi. Hari ini Abah Sofwan coba ingin berbicara mengenai yang lagi rame-ramenya dibicarakan orang. Ada yang bilang Bitcoin, ada yang bilang PI Network, dan lain sebagainya. Ini ramai jadi bahan pembicaraan orang. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Apakah Bitcoin, PI Network ini ini nyata apa tidak? Ini mimpi atau bagaimana? Ini yang perlu kita bicarakan ya. Kalau kita berbicara di sini tentang PI Network ini adalah mata uang digital yang baru. Ini lagi rame-rame dibicarakan orang. Aplikasi ini memungkinkan kita untuk mengakses, menumbuhkan kepemilikan daripada PI yang kita inginkan itu. PI ini berfungsi untuk sebagai dompet kita. Ya. Ini era digital ini kita nggak bayar pakai uang kontan lagi. Di luar negeri, di Amerika, di Inggris, di Belanda, apabila kita bayar uang dalam jumlah besar dan kontan, kita dicurigai ini siapa gitu. Kenapa? Semua pembayaran hampir menggunakan kartu kredit. Jadi zaman sudah berubah ini, guys ya. Zaman sudah berubah. Kita harus ikuti perkembangan zaman yang ada. Kita nggak bisa biasa-biasa aja lagi. Ya. Kita harus ikuti perkembangan. Banyak orang yang tidak mengerti apa itu Bitcoin, apa itu PI Network. Ini bersaing. Ini dua aplikasi mata uang digital ini saling bersaing. Yang berkembang pesat, ya sama-sama kita ketahui itu Bitcoin. Tapi begitu muncul PI Network ini, ya ini mulai berkembang luar biasa menyaingi Bitcoin. Untuk tingkat dunia ini sudah berjuta-juta yang ikut. Dia dibatasi lebih kurang hampir 10 juta dia stop gitu. Dia tidak berkembang lagi. Maka poin-poin yang ada itulah yang kita manfaatkan. Kenapa? Kalau ini uang digital ini ramah lingkungan nih. Kemudian enak, dia aksesnya cukup hanya menggunakan handphone saja. Kemanapun kita pergi, kita bisa menggunakan. Jadi PI Network ini mulai berkembang ini di tahun 2020. 2021 pengikutnya semakin lama semakin banyak ya. Ini zaman ke depan nanti uangnya sudah uang kripto, tidak ada lagi cash money ya. Ini sudah berubah zaman kita ini ya. Khususnya bagi mereka penggiat di bidang mata uang kripto ini semakin hari semakin berkembang. Ini adalah pada umumnya anak-anak milenial. Kemudian pengusaha-pengusaha besar ya, yang hanya duduk santai mengumpulin poin-poin ini, kemudian poin-poin ini yang dia kumpulkan ini bermanfaat bagi dirinya untuk mengembangkan bisnisnya. Memang kalau untuk saat sekarang ini, yang namanya PI Network ini, keuangan kripto digital ini, belum ya, kalau yang untuk di PI Network ini, masih tahap masuk level 2, belum masuk level 3, begitu masuk level 3, nanti dia tutup. Dia tutup, mulailah terjadi transaksi. Apakah sudah ada negara yang coba melakukan transaksi? Sudah mulai ada. Pertama itu di daerah Thailand ya, Manila. Itu mereka sudah ada, tapi sesama kelompok mereka. Hanya bisa ditukarkan dengan barang, masih belum dapat ditukarkan dengan uang. Bahkan di daerah Manila sana, mereka sudah berani menghargakan satu PI coin ini, satu koin ini itu dihargakan sampai ada yang berani $100, tapi masih dalam kelompok mereka tertentu. Bagaimana perkembangannya? Banyak orang mengatakan bahwasannya ini hanya mimpi. Dengan munculnya ya PI Network ini, maka ini adalah saingan daripada Bitcoin. Dan ada lagi jenis-jenis mata uang digital lainnya. Nah, ini memang betul-betul di era digital ini luar biasa sekali ya. Luar biasanya dalam arti kata perkembangannya semakin hari semakin pesat gitu. Jadi yang orang banyak ketahui dulu Bitcoin, sekarang sudah mulai beralih lagi ke PI Network ini. Ini ada batas waktunya, ada jangka waktunya. Kapan masuk di era tahap 3? Begitu masuk di era tahap 3,
bagi pengikut-pengikut PI Network ini akan meledak meletup nanti ini. Kenapa? Kita berharap ini bisa berjalan dengan baik. Kita berharap komunitasnya berkembang terus, kemudian betul-betul sesama komunitas ini bisa saling berbagi informasi. Ya. Jadi untuk di era digital ini, pembayaran dengan kripto ini luar biasa, hebat ya, hebat betul, pesat dia pertumbuhannya. Karena sesama penggemar, sesama pencinta daripada Bitcoin, sesama pencinta daripada PI ini, mereka betul-betul begitu percaya diri sekali mengumpulkan poin-poin yang ada. Jadi kita berharap nantinya perkembangan daripada PI Network ini bisa seperti yang diharapkan ya. Jadi kapan sih kira-kira para member yang sudah mulai menambang koin-koin ini bisa memanfaatkannya? Kita tunggu batasnya. Tahap 3-nya kita tunggu. Pada saat sudah mencapai sebuah poin nilai yang ditentukan oleh sang penciptanya, disitulah mulai berlakunya poin-poin kita ini. Banyak orang yang nggak tahu ya bagaimana caranya. Daftarnya gratis, nggak bayar. Kenapa? Untuk PI ini nilainya dia masih 0 saat ini ya. Belum ada nilai rupiahnya, belum ada nilai dolarnya. Tetapi bagi penggemar-penggemar PI ini sudah berani melakukan transaksi-transaksi. Mereka sudah mulai mengumpulkannya. Bagaimana untuk mengetahui bagaimana transaksi-transaksi yang bisa dilakukan? Itu kita bisa main nanti cari di Google PI Lifestyle. Buka saja di Google, nanti ada petunjuk-petunjuknya di situ. Kenapa? Kita memang harus rajin menambang ya. 1 kali 24 jam ya, kita rajin mengingat, mengontrol, mengecek, kemudian mengklik ya. Jangan sampai Anda kesambar oleh petir. Kalau kesambar oleh petir orang lain, Anda tertinggal. Banyak orang yang mengikuti ini tapi lupa mengecek ya, lupa dia memperhatikan sudah sampai sejauh mana perkembangannya. Karena dia malas menunggu, akhirnya terlupakan mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada, maka nilai poinnya hangus. Ada lagi orang yang tidak ngerti, banyak kali klik sana klik sini, akhirnya aplikasinya bubar. Ada lagi yang sudah capek mengumpulkan poin, tiba-tiba handphonenya hilang. Ya, jadi banyaklah hal-hal yang bisa mempengaruhi masalah perkembangan ya, Bitcoin, PI ini ya. Apakah dengan adanya PI ini Bitcoin merasa terganggu? Ya pasti, karena banyak penggemar-penggemarnya mulai terbagi dua ya, mulai terbagi dua. Nah, kita berharap orang-orang yang rajin menambang terus ya, mengumpulkan poin-poin yang ada, ini akan mendapatkan hak-hak istimewa ya. Yang penting rajin 1 kali 24 jam kontrol ya. Kita berharap dengan adanya PI Network ini ya, ini bisa berkembang pesat dan akhirnya kita bisa menggapai mimpi-mimpi kita. Banyak orang kadang-kadang bertanya ya, apa sih PI Network itu? PI Network ini didirikan oleh 3 orang pakar ya, 3 orang pakar, mereka lulusan dari Stanford University ya, salah satunya Dr. Nicholas Kokiles yang menjabat sebagai Head of Technology, bertanggung jawab atas kenyamanan orang dalam mengikuti PI Network ini. Kemudian bertanggung jawab terhadap konsumen yang akan melakukan mining PI ya. Jadi itulah pakar-pakar, salah satunya tadi Nicholas Kokiles. Kemudian ada lagi Dr. Chef Griadio Van ya, yang menjabat sebagai Head of Products ya. Jadi mereka tuh membagi-bagi bidang tugasnya. Ini yang menciptakan ini adalah orang-orang pintar, dan orang-orang pintar ini dulunya ada di Bitcoin sebagian. Ya. Jadi mereka membuka lagi yang baru ya. Kita nggak tahu permasalahannya apa. Ada lagi Vincent Phillips ya, ini orang ketiga yang menjabat sebagai Head of Community. Ya, bertanggung jawab sebagai koordinator PI Network ya. Jadi mereka bertiga ini saling berhubungan dengan yang lainnya. Saat mata uang PI masih setara dengan 0 rupiah, orang masih anggap remeh. Kenapa? Karena belum bisa diperdagangkan. Isu beredar, kapan fase ketiga PI ini? Ya, kita tunggu fase ketiga, nanti bermunculan.
Jika fase ketiga sudah bermunculan, maka nilai-nilai poin kita akan berharga. Bisa menjadi satu poin itu harganya bisa sampai 100.000, 1 juta, 10 juta, ya. Atau kalau dinilai dolar itu bisa sampai 100 dolar, 200 dolar, mungkin 500 dolar ya. Kita nggak tahu. Kita lihat aja situasi ke depan nantinya. Jadi bersabar aja ya. Tetap jeli, ikutin perkembangan, jangan pernah berhenti. Jadi di era tahun 2021 kemungkinan besar nanti sudah bisa masuk ke tahap 3. Begitu masuk tahap 3 ya berarti kita sudah bisa mulai bertransaksi. Kita berharap PI Network ini terus berkembang, kemudian teman-teman yang sudah memiliki poin dari awal sudah mengikuti perkembangan, rajin main petir, lihat petir sana petir sini, ya mudah-mudahan terkumpul poin-poinnya semakin hari semakin bertambah. Kata kunci, ikuti terus perkembangan, ya tidak boleh berhenti, tidak boleh lengah. 1 kali 24 jam minimal harus kontrol. Kenapa harus dikontrol? Kita akan mengetahui situasi perkembangan yang ada. Jadi menurut PI Network di halaman resminya ini dijadikan sebagai sebuah momen pembayaran ke depan digital ya. Jadi tidak ada lagi bayar-bayar pakai uang-uang kertas dan lain sebagainya. Semuanya sudah di era digital. Kita main tukar poin, beli poin ya. Ini sudah banyak di negara-negara luar sudah mulai berkembang. Kita tunggu aja dari mereka ya yang mengelola PI ini. Kita berharap kita bisa mendapat angin surga. Sekarang kita memang mimpi, tapi mimpi kita ini suatu saat bisa jadi kenyataan. Yang penting ikuti. Banyak orang-orang membicarakan hati-hati ya pembayaran digital ini belum tentu kebenarannya. Tapi kalau benar Anda kalang kabut nanti. Pada saat gratis tidak mau ikut bergabung. Nanti pada saat nilai PI ini sudah ada, Anda akan kalang kabut. Ya. Jadi kita berharap orang-orang yang tergabung dalam komunitas di PI ini, ya, poin PI ini, tetap semangat. Ya. Kenapa? Karena cara-cara yang diberikan oleh PI ini cukup sangat sederhana. Buka linknya, kemudian kita bisa bergabung, ya, kemudian ikutin perkembangan-perkembangan. Nanti suatu saat ini akan ditutup, tidak ada penggalian pertambangan lagi. Yang ada adalah poin-poin yang kita miliki. Harganya bisa nanti fantastis. Kita harus ikutin. Ya. Kemudian mengingatkan kepada kita semua, ya teman-teman, ya penggemar, ya orang-orang yang terus mengikuti PI Network ini, teruslah berkomunikasi di antara kita. Ya terus komunikasi buat kelompok-kelompok, buat komunitas. Kita berharap suatu saat nanti hari yang kita tunggu-tunggu itu akan terjadi sesuatu yang betul-betul bisa menguntungkan bagi kita. Kalau sekarang kita nggak punya apa-apa, tapi ingat, suatu saat meledak PI Network, kemudian para member yang telah memiliki poin-poin yang ada, Anda akan menjadi orang yang paling beruntung, Anda akan menjadi orang yang luar biasa, yang tadinya mungkin dianggap remeh, yang tadinya dianggap enteng sama orang-orang yang lain, pada saat PI Network sudah mulai ada angka minimalnya, ini akan berkembang terus. Maka akan terkumpullah koin-koin Anda yang sangat berharga. Bisa-bisa Anda nanti akan menjadi seorang yang milioner. Ya. Ini kita bilang boleh mimpi, tapi kadang-kadang mimpi itu bisa terwujud. Sering-sering buka Google, ya ikutin perkembangan PI Network. Kemudian kalau mulai ingin mengetahui masalah transaksi-transaksinya, mainlah di PI Lifestyle. Ya PI Lifestyle, ya PI Lifestyle. Ikuti terus, mudah-mudahan di antara kita, kemudian seluruh teman-teman yang ada di PI Network bisa segera melakukan verifikasi. Pada saat kita melakukan verifikasi, kita memasukkan data lengkap, nomor rekening dan lain sebagainya, maka Anda akan menjadi orang yang sukses. Bisa menggunakan KTP, bisa menggunakan paspor, bisa menggunakan SIM sebagai data untuk verifikasi nantinya. Saya berharap teman-teman ikuti terus perkembangan dan saling berbagi informasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.